Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Taufik Hidayat, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 6 Kalibundar 1 Atap, Kabupaten Sukabumi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid. Setiap anak adalah unik, mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, semuanya pasti berbeda-beda. Nah, di sini diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda, agar mereka nyaman saat belajar di kelas, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, melakukan pembelajaran yang mengundang murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, lakukan penilaian berkelanjutan. Dalam memahami dan merespon kebutuhan murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Pada aspek kesiapan murid, guru harus melakukan penilaian awal atau asesmen awal dan menentukan apa yang sudah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid adalah rasa suka dan keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya tekanan dari luar. Minat belajar pada dasarnya merupakan penerimaan siswa terhadap proses belajar. Minat murid bisa sangat penting karena bisa menjadi motivasi murid untuk terlibat dalam pembelajaran. Profil belajar murid adalah gambaran karakteristik unik setiap murid yang mempengaruhi cara belajarnya. Profil belajar murid juga berhubungan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan menjemuk yang berbeda-beda antar murid satu dengan yang lainnya. Cara mengidentifikasi kebutuhan murid bisa dilakukan dengan mengenali perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Strategi atau cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah: yang pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Dalam prosesnya, guru boleh melakukan salah satu strategi diferensiasi atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten adalah strategi pembelajaran yang dilakukan guru dengan cara membedakan materi, format, dan cara penyampaian konten kepada siswa. Selain itu, diferensiasi proses adalah bagaimana peserta didik akan memaknai materi yang dipelajari baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Dan diferensiasi produk adalah berupa tagihan yang kita harapkan dari peserta didik dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi serta memilih produk apa yang diminati. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid.
reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, sehingga terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitannya dengan modul 1.4, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Demikian pemaparan materi tentang tugas koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih dan salam bahagia.